Santapan Harian, Senin 2 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-18, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah terang firman-Mu menyinari pikiran kami, menyingkapkan kehendak-Mu yang sempurna dan penuh kasih. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yosua 18 ayat 1-10. Seluruh umat Israel berkumpul di Shilo. Mereka mendirikan kemah pertemuan di sana. Negeri itu telah takluk kepada mereka. Tetapi di antara orang Israel masih tersisa 7 suku yang belum menerima bagian milik pusaka mereka. Berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Sampai berapa lama lagi kamu berlambat-lambat untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Aku akan mengutus mereka pergi menjelajahi negeri itu. Mereka harus membuat catatan untuk melihat bakal milik pusaka mereka, lalu kembali kepadaku. Mereka harus membagi negeri itu menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal di wilayahnya di sebelah utara. Kamu harus membuat catatan mengenai 7 bagian negeri itu dan membawanya kemari kepadaku. Dan aku akan membuang undi bagi kamu di sini, di hadapan Tuhan Allah kita. Orang Lewi memang tidak mendapat bagian di antaramu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka mereka di sebelah timur, di seberang sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan itu. Sementara orang-orang itu beranjak pergi, Yosua memerintahkan kepada mereka untuk membuat catatan mengenai negeri itu. Pergilah, jelajahi negeri itu. Buatlah catatan lalu kembalilah kepadaku. Di sini, di Shilo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu menjelajahi negeri itu. Mereka membuat catatan mengenai ke-7 bagian negeri itu, kota demi kota dalam satu kitab. Kemudian mereka kembali kepada Yosua di perkemahan di Shilo. Yosua lalu membuang undi bagi mereka di Shilo di hadapan Tuhan. Di sanalah Yosua membagi negeri itu untuk orang Israel sesuai dengan pembagian suku mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, Tanah Kanaan akan dibagikan untuk 9,5 suku, karena 2,5 suku sudah mendapatkan tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Nas hari ini menunjukkan cara Allah yang bijaksana dalam membagikan Tanah Kanaan. Keturunan Yehuda dan Yusuf merupakan suku-suku yang paling penting. Karenanya, Allah sudah menentukan bahwa tanah Yehuda ada di sebelah selatan dan tanah keturunan Yusuf akan ada di sebelah utara. Ini dikarenakan ketika kerajaan terpecah nantinya, keturunan Yehuda dan Yusuf akan menjadi suku-suku terpenting di kerajaan selatan dan utara. Berarti sekarang ada 7 suku yang perlu ditentukan letak tanahnya. Supaya pembagian tanah tidak menimbulkan sengketa, maka Allah memerintahkan setiap suku mengirim 3 utusan untuk pergi menjelajah negeri dan membuat catatan untuk melihat bakal milik pusaka mereka. Kemudian mereka semua kembali ke Yosua dan bersama-sama membagi negeri itu menjadi 7 bagian. Setelah pembagian itu disetujui, Allah akan mengundi suku-suku sehingga memperoleh suku apa mendapat bagian yang mana.
Seperti yang diperintahkan Yosua, mereka menjelajah Kanaan, membuat catatan mengenai 7 bagian negeri itu, kota demi kota dalam satu kitab. Kemudian mereka kembali kepada Yosua di Silo, lalu Yosua membuang undi bagi mereka di hadapan Tuhan. Pembagian tanah untuk 7 suku pun terlaksana. Menarik bahwa Tuhan tidak menentukan batasan setiap wilayah dengan cara begitu saja, tetapi memakai cara yang bijaksana ini. Pembagian untuk 7 bagian sudah disepakati bersama, sedangkan penentuan lokasi masing-masing suku adalah melalui undian, berarti ditentukan oleh Allah. Akhirnya, pembagian berjalan dengan baik dan tidak ada yang protes. Cara Allah ini mengajar kita supaya bertindak dengan bijak dan adil ketika kita harus memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda. Cari cara supaya semua kelompok merasa dilibatkan dan diperlakukan dengan adil. Kiranya kita belajar dari cara Allah ini dalam kepemimpinan kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, lembutkanlah hati kami agar peka terhadap sesama. Ajar kami bersikap bijak dan adil, berkata dengan kasih, dan bertindak dengan kebenaran. Jadikanlah kami pembawa damai dan keadilan dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.